Oke, yuk kita mulai pembahasan kali ini. Sumber kita dari obrolan Jay Sherry sama Big Sean. Ini isinya bagus banget tentang gimana sih kita bisa lihat sukses dengan cara baru, terus nemuin bahagia dari dalam diri sama kekuatan pikiran. Kita bakal coba ambil inti-intinya yang paling penting buat Anda renungkan. Mungkin pertanyaan besarnya gini, gimana caranya bisa ngerasa sukses dan bahagia sekarang juga, gitu kan? Bukan nanti-nanti. Yuk kita gali bareng. Iya, yang paling nonjol dari obrolan mereka tuh soal pergeseran fokus ya. Dari yang tadinya ngejar sesuatu, jadi gimana caranya narik hal itu ke kita. Big Sean juga cerita banyak belak-belakan gitu soal pengalamannya dia sendiri. Depresi, cemas, sampai lepas dari kecanduan, terus pas jadi ayah gimana. Jadi ini bukan teori aja, tapi beneran pelajaran hidup gitu. Nah, soal sukses sama bahagia nih, biasanya kan kita langsung mikir, oh duit, jabatan, materi gitu ya. Tapi kalau Big Sean ini kayaknya beda ya. Iya, beda banget. Buat dia, sukses itu lebih ke perasaan. Perasaan pas tujuan hidup kita tuh aktif, ngasih dampak. Nggak harus nyambung ke uang. Uang itu katanya ya cuma efek samping aja. Terus yang soal bahagia itu katanya bisa instan. Nah, itu dia. Bahagia itu katanya pilihan. Bisa kita pilih kapan aja, saat ini juga. Nggak tergantung kondisi luar. Kuncinya dia bilang di kekuatan pemisahan. Maksudnya, kita sadar punya kuasa buat misahin definisi sukses kita dari apa kata orang. Oh, jadi kita misahin definisi kita sama omongan orang. Betul. Sama juga misahin apa yang bisa kita kontrol dari apa yang nggak bisa kita kontrol. Fokus ke niat sama aksi kita aja. Gitu sih intinya. Oke. Itu kayaknya bikin lega ya kalau bisa gitu. Iya banget. Dan ini nyambung ke cara dia lihat titik terendah dalam hidup. Katanya, justru pas kita lagi ngerasa di bawah banget, itu bisa jadi semacam konfirmasi. Konfirmasi gimana tuh? Konfirmasi kalau kita mungkin lagi nggak selaras aja sama diri kita yang asli. Dan mungkin kita tuh ditakdirkan buat sesuatu yang lebih gede gitu. Kuncinya ada di penerimaan kondisi sekarang. Tunggu. Penerimaan ini kedengerannya agak pasif nggak sih? Kayak, yaudah terima aja nasib. Nah, itu dia bedanya. Di sini, nerima itu bukan pasrah, sama sekali bukan. Tapi lebih ke mengakui dengan jujur, oke, posisi gue sekarang di sini nih. Jadi titik awal buat langkah selanjutnya. Oke, jadi titik start ya? Iya, justru dengan ngakuin itu, kita bisa lepasin beban masa lalu atau cemas soal masa depan. Dia juga nekenin banget. Kita nggak akan pernah bisa ngontrol persepsi orang lain tentang kita. Bener juga sih. Sendiri. Wah, ini nyambung banget nih sama ide soal menarik versus mengejar. Konsep menarik nih. Iya kan? Kalau kita ngejar, rasanya kayak yang dikejar itu lari dari kita, butuh usaha keras gitu. Energinya keluar terus. Tapi kalau menarik, kita pakai kekuatan dari dalam, magnetis gitu ya. Persis. Dimulai dari niat. Sekecil apapun niatnya, mau mandi biar seger, sampai ya tujuan hidup yang besar. Oke. Prosesnya mungkin butuh waktu, tapi dia yakin pasti ada jalannya. Jadi ini kayak cara lain buat meraih bahagia dan sukses yang tadi kita bahas ya. Tepat sekali. Dan bagusnya, dia nggak cuma ngomong konsep doang, tapi ngasih cara praktisnya juga. Oh ya, gimana tuh caranya? Ada beberapa. Pertama, soal strategi. Tapi ini bukan licik ya, jangan salah. Oke. Lebih ke intensionalitas. Jadi punya niat yang jelas dalam tindakan kita, merencanakan langkah gitu. Kayak waktu dia cerita pengen lagunya bisa diputar di radio, dia bikin strategi. Katanya strategi itu malah hemat waktu, bukan nambah kerjaan. Terus ada soal journaling juga kan ya? Saya suka bagian itu. Ya, journaling. Dia rutin nulis syukur, saya bersyukur untuk gitu. Terus nulis niat, saya adalah. Dan yang unik itu dia tanda tangan di akhir kayak kontrak. Sudah selesai atau jadilah. Nah, itu dia. Itu kayak negasiin banget niatnya. Bukan main-main. Kayak ngasih stempel gitu ya ke semesta. Ini serius nih. Betul. Secara psikologis itu nguatin komitmen sama keyakinan kita. Terus ada meditasi juga. Nggak perlu yang rumit-rumit. Cari aja cara yang paling pas buat kita. Bisa visualisasi atau fokus napas gitu ya. Bisa. Visualisasi cahaya, pakai warna buat penyembuhan, atau ya itu tadi, paling simpel, fokus napas. Intinya, biar lebih sadar diri aja. Nah, satu lagi yang penting banget, pasang batasan. Boundaries. Batasan.
Ini sering susah nih. Iya, tapi penting. Kita bisa kok ngertiin orang lain, tapi nggak berarti harus nerima perlakuan buruk dari mereka. Batasan ini buat ngehargain diri sendiri, biar nggak gampang capek hati. Istilahnya compassion fatigue. Dan ya, ujungnya buat bangun lagi percaya diri. Pengalaman dia jadi ayah juga kayaknya ngebuka banyak hal ya, soal warisan gitu. Ya, bener banget. Dia jadi sadar kalau DNA itu bukan cuma bawa fisik, tapi juga informasi lintas generasi. Kekuatan, tapi juga trauma. Wah, dalam juga ya. Makanya, dia bilang penting banget kita nyembuhin diri sendiri dulu, biar nggak nurunin beban kayak rasa khawatir berlebihan gitu ke anak cucu. Terus dia juga jadi belajar lagi menghargai hal-hal simpel yang indah, cuma dari ngeliatin anaknya. Lucu ya, kadang anak kecil ngajarin kita banyak hal. Banget. Oh ya, dia juga ngasih tips bagus buat nguatin keyakinan. Gimana tuh? Coba deh, kita daftar 5 keajaiban pribadi yang pernah kita alami. Hal-hal luar biasa yang pernah terjadi. Contohnya kayak dia selamat dari kecelakaan itu ya. Iya, itu salah satunya. Atau lolos dari tembakan. Mengingat hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi booster keyakinan. Ngingetin kita kalau keajaiban itu nyata dan bisa terjadi kapan aja. Keren banget ya. Jadi kalau dirangkum nih, intinya emang geser fokus ke dalam diri ya. Iya, itu dia intinya. Definisikan ulang sukses dan bahagia versi kamu sendiri. Terima kondisi sekarang sebagai titik tawal yang kuat. Terus, ubah energi dari ngejar jadi menarik. Pakai niat dan praktek-praktek sadar kayak jurnal, meditasi, sama pasang batasan yang sehat. Ini semua tentang menyadari kekuatan yang udah ada di dalam diri kita, dan juga warisan yang kita bawa. Pembahasan kali ini benar-benar kaya makna ya. Nah, setelah dengerin semua ini, mungkin ada satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau tadi dibilang bahagia itu pilihan instan yang bisa diambil sekarang, dan sukses sejati itu soal mengaktifkan tujuan hidup Anda, kira-kira langkah kecil apa sekecil apapun itu yang bisa Anda pilih untuk bahagia atau aktifkan untuk tujuan Anda hari ini yang rasanya paling nyambung sama diri Anda yang sejati. Coba direnungkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.